Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun usyikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada Jumat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, maghfirah, ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan sebagai mukadimah khutbah adalah surat Fussilat ayat 30 yang mengingatkan kepada kita sebagai muslim, bahkan lebih jauh sebagai mukmin, untuk selalu memiliki sikap yang istiqomah, teguh pendirian berkaitan dengan keyakinan kita yang berhubungan dengan ayat-ayat Allah, yang berhubungan dengan tuntunan Rasulullah dalam kita melaksanakan tuntunan dan ayat-ayat itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Melalui kalimah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maka Allah mengingatkan bahwa bagi orang yang mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb, kemudian istiqomah, tsumastaqamu, jadi istiqomah setelah itu, Allah ditindaklanjuti dengan sikap istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat yang mendampingi hambanya yang istiqomah itu, lalu membisikkan dengan kalimah-kalimah yang menenangkan jiwanya. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Berarti bisikan malaikat itu menenangkan jiwa hamba. Jadi pasti kita akan ditemani oleh malaikat. Bagi hamba yang istiqomah, yang berprinsip teguh, yang tidak bimbang atas kebenaran, insya Allah ditemani malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan janji Allah bukan hanya ketenangan, kemantapan jiwa selama ia hidup di dunia, tapi juga jaminan kelak, tempat yang nyaman, tempat yang memang menenangkan, tempat yang membahagiakan, yaitu jannah, surga. Jadi konsekuensi dari sikap istiqomah itu dunianya tenang, mantap, dan akhiratnya bahagia. Surga ujung kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini bagian dari sikap istiqomah kita terhadap agama Allah, terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Ayat lanjutannya seperti itu. Nahnu awliyaukum. Kamilah walimu, pelindungmu, pemimpinmu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan dalam kehidupan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala itu, di bawah kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala itu, maka segala hal bisa dipenuhi. Segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Walakum fiha ma tad'un, dan segala permintaan dikabul. Jadi luar biasa sekali sikap berpendirian itu, sikap istiqomah itu, sikap berpegang teguh dan tidak terganggu oleh banyak hal untuk tetap kita ittiba pada tuntunan Nabi dan mengikuti syariat yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Beragama Islam dengan baik, itu saja kata kunci istilah istiqomah tersebut. Bahagia, nikmat. Sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang muzabzab, ragu. Kebalikan dari istiqomah itu ragu, muzabzab, bimbang. Apalagi muzabzabina baina zalik, ragunya antara ini dan itu. Itu yang disebut dengan tidak jelas sikap dan tidak jelas pendirian. Muzabzabina baina zalik, antara kekufuran dan keimanan, temporer sifatnya, situasional, sangat tergantung. Maka itu disebut kategorinya, predikatnya adalah munafik. Jadi kebalikan orang istiqomah adalah orang yang munafik. Nah, kemunafikan ini banyak ciri. Kalau lihat pendekatan hadis Bukhari, cirinya kan 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau bicara bohong, banyak dusta, banyak bohong, itu ciri munafik. Wa idza wa'ada akhlaf. Kan kalau berjanji ingkar. Mengingkari janji gampang sekali. Ingkar janji itu enteng. Enteng janji, enteng ingkar. Itu munafik. Wa idza tu'mina khana. Dan kalau diberi amanat maka khianat. Jadi ciri munafik itu kadzab, akhlaf, dan khona. Dusta, bohong, kemudian ingkar janji, dan khianat. Itu kalau pendekatan rumusan hadis Bukhari. Ciri lain adalah tidak pernah menolong kebenaran. Bahkan banyak berkalkulasi, hitung-hitungan. Kalau kebenaran jumlahnya sedikit, dia absen. Bahkan mungkin kalau kesalahan atau ketidakbenaran, kezaliman banyak, dia membantu karena dia ingin berada dalam jumlah yang banyak. Ini boleh kita lihat ibrahnya pada perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin jumlahnya 1000, kaum kafirin 3000. Seharusnya sikapnya istiqomah. 1000 lawan 3000 akan kalah 3000 itu. Dengan sikap istiqomah, karena ada nahnu auliyaukum, Allah penolongmu. Allah akan menolong. Tapi orang munafik tidak. Dia melihat, aduh di sana 3000,
Waduh, di sini 1000. Waduh, kita bakal kalah ini. Maka dia mundur. Itulah yang terjadi pada peristiwa perang Uhud itu. 300 anggota pasukan mundur, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafikun. Jadi kembali lagi itu ke Madinah, tidak mau ke Uhud. 300, sisa tinggal 700. Bayangkan, ada yang ragu, ada yang takut. Takut kalah. Padahal Allah akan menolong. Ya, seperti itu. Jadi abstain dari mendukung kebenaran, ciri kemunafikan. Dan tentu saja ciri kemunafikan lain adalah yang tadi konsisten dengan muzabzabina baina zalik, yaitu kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir. Yang disebut dengan tergantung situasi dan tergantung kondisi, tergantung waktu juga, tergantung juga tempat. Ketergantungan menentukan keimanan adalah ciri kemunafikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah karimil wahhab arrahimit tawwab syadidul iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, situasi kini, keadaan perkembangan zaman dan waktu kekinian, bahkan disebut juga di tahun politik atau bulan politik, kemunafikan itu menjadi musim. Musimnya kemunafikan. Banyak orang tidak kukuh pada pendirian, ikut-ikutan, tergantung situasi tadi. Ini selalu saya ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, bagaimana kita itu tidak boleh tidak berprinsip. Seperti misalnya, nah ini yang disebut dengan pola atau ibroh tamsil kelelawar. Ya, kelelawar yang melihat dan dia terbang bersama dengan burung karena dia merasa komunitasnya burung. Dia bisa terbang kemana-mana bareng-bareng. Tapi ketika burung itu bertengkar dan akhirnya berkonflik, bertarung, berkompetisi dengan binatang buas di darat, maka dia lihat situasi. Ketika ternyata yang menang itu adalah binatang buas, yang menang binatang buas ini, maka pindah dia ke komunitas binatang buas dengan alasan saya ini kan ciri fisiknya binatang buas. Saya punya taring, lihat moncong saya, lihat kuku-kuku saya, kata kelelawar. Saya binatang buas, maka saya ikut dengan komunitas pemenang binatang buas. Kemudian terjadi lagi konflik, kompetisi pertarungan, peperangan. Yang menang ternyata sekarang burung. Bagaimana si kelelawar? Kembali lagi, saya ini kan burung. Lihat, saya bisa terbang. Kaki saya 2. Saya sama dengan Anda. Maka saya adalah komunitas burung. Nah, ini yang kita sebut nanglu, sahanu menangilu. Ini munafik ini. Kalau munafik itu ukurannya ukuran pragmatis, bukan prinsip, bukan kebenaran. Nah, problem utamanya si kelelawar adalah ketika burung dan binatang buas damai. Sekarang dia ada di mana?
oleh kedua komunitas tidak diaku. Akhirnya teralienasi, terpinggirkan, terkucilkan, tidak kemana-mana. Itulah ruginya berprinsip munafik. Ikut sana, ikut sini, tergantung jumlah dan tergantung keuntungan. Mudah-mudahan kita tidak, ya, gitu. Mudah-mudahan kita tidak. Kita berprinsip teguh terhadap kebenaran. Katakanlah Allah itu Rabb, kemudian istiqomah. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Prinsip perjuangan, sandi perjuangan dalam pertempuran Islam dahulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, ahadun ahad, satu yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, berprinsip teguh dalam perjuangan keagamaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumiz zalimin fangsurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha